Halo guys, kembali lagi di channel The Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Skyscraper yang dirilis pada tahun 2018. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang seorang ayah yang rela mati demi menyelamatkan keluarganya dari kebakaran hebat di dalam gedung pencakar langit. Berhasilkah sang ayah menyelamatkan keluarganya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan anggota FBI mengepung sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang pria menyandra istri dan anaknya sendiri. Tim penyelamat yang diketuai Will Sawyer meledakkan dinding rumah dan menemukan seorang ayah sedang memeluk putranya. Will menyuruh rekannya bernama Ben untuk tak menembak karena si penyandra tak membawa senjata. Saat si penyandra meletakkan anaknya, ia menunjukkan bom tepung di tubuhnya yang secara langsung meledak. FBI, show me your hands! I didn't want to end like this. Tim penyelamat FBI yang selamat kemudian dilarikan ke rumah sakit, termasuk Will. Ia terluka parah dan kaki kirinya ucul. Dalam kondisi seperti ini, Will bisa-bisanya merasakan getaran cinta saat ia melihat seorang dokter bedah bernama Sarah yang mengatakan kepada Will bahwa kau akan baik-baik saja. Scene berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana Sarah secara ajaib sudah menikah dengan Will yang kini memakai kaki palsu di sebelah kiri. Will dan Sarah dikaruniai dua anak kembar, yaitu Henry si cowok dan Georgia si cewek. Mereka baru saja tiba di Hong Kong dan tinggal di apartemen gedung The Pearl lantai 98. The Pearl adalah gedung pencakar langit paling tinggi di dunia, bahkan mengalahkan rumah saya dan rumah Anda. The Pearl memiliki lantai 220 dan memiliki gedung berbentuk bola di atasnya. Gak cuma itu, The Pearl juga memiliki sistem pemadam api paling efektif di seluruh ruangan yang mampu memadamkan kebakaran hanya dalam waktu singkat. Pendiri The Pearl adalah Zhou Longji yang merupakan seorang crazy rich Hong Kong. Alasan Will di sini karena ia akan menerima kontrak kerja dari Zhou untuk sistem keamanan gedung. Will kemudian didampiri teman lamanya yaitu Ben yang memberikan tiket liburan kepada Sarah dan juga dua anaknya. Setelah Sarah dan dua anaknya pergi bertamasya, Ben membawa Will ke lantai paling atas. Setibanya di sana, mereka bertemu Zhou yang akan mempekerjakan Will untuk menilai keamanan dan keselamatan The Pearl. Zhou dengan yakin memberikan akses The Pearl kepada Will melalui tablet. Sehingga saat Will melakukan penelitian, ia tidak usah menyuruh Zhou untuk membuka akses yang akan Will teliti. Di sini Ben diam-diam WA dengan unknown atau orang tidak diketahui dan memberitahu kalau dia sudah mendapatkan tabletnya dalam arti Will. Zhou lalu membawa Will ke gedung bola yang memiliki 317 panel proyeksi, di mana saat orang berjalan di antara panel, maka bayangannya akan terpantul ke semua panel. Gak cuma itu, setiap dindingnya juga memiliki panel ultra jernih dengan kamera 8K, sehingga rekaman di luar bisa diaplikasikan ke ruangan di dalamnya. Setelah dari The Pearl, Ben mengajak Will makan siang di warung Grombyang Om Bagong yang terletak di seberang muarai. Jadi, mereka pun harus naik ke kapal terlebih dahulu. Setibanya di seberang, seorang wanita suruhan Ben tiba-tiba merebut tas Will dan melukai tangan Will. Wanita itu berlari ke arah kerumunan sambil dikejar-kejar oleh Ben. Tetapi, Ben putar balik ke arah Will dan pura-pura kehilangan jejak. Di ruang bawah tanah The Pearl, seorang teknisi yang sedang memelihara seluruh udara melihat retakan di dinding muncul. Retakan itu pecah dan meninggalkan lubang 50 cm. Ketika si teknisi mendekati lubang tersebut, seekor tangan berotot muncul dan mencekik si teknisi hingga meninggal.
Pembunuh itu lalu membuka topengnya. Ia bernama Kores Bota, tentara bayaran yang akan melakukan teror di gedung The Pier. Bota tak sendirian, ia dibantu tentara bayaran lainnya yang dengan semangat menyiapkan bahan mudah terbakar untuk membakar gedung di lantai 96. Pada saat itu juga Sarah, Henry, dan Georgie baru saja pulang bertamasya. Ia menelepon Will kalau dirinya pulang cepat karena Henry muntah-muntah setelah makan tepung terigu. Sarah lalu bertemu dengan Bota di lantai 98 yang sedang menyamar menjadi teknisi. Tetapi Sarah agak curiga dengan tingkah laku Bota karena ia membawa koper berisi parasut merek Sirin. Bora dan 3 rekannya mulai menaburi lantai 96 dengan bahan mudah terbakar, lalu membakarnya dengan cara mengaktifkan shower pemadam. Api pun secara cepat merambat ke seluruh ruangan, membuat alarm peringatan berbunyi ke seluruh ruangan, termasuk ruangan Sarah dan Zoe yang berada di lantai atas. Zoe mengetahui keberadaan keluarga Will di lantai 98. Ia pun meminta 2 anak buahnya untuk mengevakuasi mereka. Sekretaris Zoe bernama Prish terus memaksa Zoe untuk segera pergi dari gedung, tetapi Zoe menolak sebelum keluarga Will berhasil dievakuasi. Why would we do that? We're perfectly safe here. The building's on fire. Well, they went back to the Pearl. Kita kembali lagi ke Will dan Ben yang sedang berada di apartemen Ben. Di sini Ben mendapati kalau Will masih memiliki tablet Zoe yang ternyata diletakkan di saku. Ben pun pergi kamar mandi untuk memberitahu wanita pencopet bernama Sia bahwa tabletnya masih ada pada Will. Ben kemudian menodongkan pistol ke arah Will dan menuntut Will untuk memberikan tabletnya. Tentu saja Will menolak karena ini amanah dari Zoe. Keduanya lalu berkelahi sampai akhirnya Ben menembakkan pistolnya dan tak sengaja menembak tubuhnya sendiri. Stop! Ben yang sekarat meminta maaf kepada Will bahwa dirinya tidak bermaksud melibatkan keluarga Will ke dalam kekacauan di gedung The Pier. Will pun bingung. Ia segera melihat ke arah jendela dan melihat kebakaran di tengah gedung The Pier. Mengetahui kalau Sarah masih di lantai 98, Will pun segera pergi ke sana, tetapi ia dihadang oleh anak buah Bota. Will pun turun melalui jendela yang kemudian ditangkap oleh Sia. Saat Sia berhasil mengambil tabletnya, polisi lokal berdatangan dan terjadilah baku tembak. Will lalu mengejar Sia menggunakan motor, tetapi ia terjebak macet karena semua orang berkerumunan di tengah jalan untuk melihat kebakaran The Pier. Sedangkan Sia dan anak buahnya mendatangi fasilitas offsite dan membunuh semua staf. Sia memerintahkan seorang hacker untuk meretas sistem keamanan The Pier melalui tablet Zoe. Hacker berhasil menonaktifkan tindakan anti-api dan sistem pemadam sehingga api semakin membesar menjalar ke seluruh ruangan. Will pun menelpon Sarah dan memperingatkannya untuk naik ke lantai paling atas. Di waktu yang sama, 2 anak buah Zoe datang untuk mengevakuasi Sarah. Tetapi tiba-tiba semburan api muncul yang membuat 2 orang tersebut mati terbakar. Logistics panel should be to your left. Is the soil Chimney. Sebuah berita lalu menampilkan perburuan untuk Will Sawyer karena diduga menonaktifkan anti-fire. Saat Will dikepung beberapa polisi, ia melihat alat berat di sebelah gedung The Pier. Will berpikir bahwa alat itulah satu-satunya cara untuk masuk ke gedung menyelamatkan keluarganya. Will pun memutuskan untuk memberontak dan pergi ke atas alat berat tersebut. Asisten Zoe bernama Anjani Okeke memberitahu Zoe bahwa kebakaran ini bukan kebakaran murni, melainkan disengaja. Zoe lalu menjawab bahwa dirinya sudah tahu dari awal dalang dibalik semua ini adalah Kores Bota, mantan rekan Zoe yang menginginkan flash drive milik Zoe berwarna merah. Di mana flash drive ini berisi tindakan kejahatan dan pemerasan Bota yang menjadi kunci untuk penangkapan Bota. Zoe kemudian menyuruh anak buahnya menyiapkan helikopter, tetapi dalam hati Zoe mengetahui kalau dirinya tidak akan berhasil keluar karena Bota akan mengepungnya. Will akhirnya tiba di alat berat. Ia mulai memanjat ke atas sambil dikejar pasukan khusus dari kepolisian.
Setibanya di atas, Will memutar dereknya menghadap gedung. Tetapi sayangnya derek mencapai perpanjangan maksimum sehingga jarak untuk mencapai gedung masih terlalu jauh. Will lalu mengayunkan pengait derek untuk dijadikan jembatan. Di saat Will hendak menyeberang, ia dikepung oleh pasukan polisi. Mengingat keluarganya dalam bahaya, Will pun berlari ke arah gedung dan melompat melampaui batas. Walaupun hampir jatuh, tetapi Will akhirnya berhasil tiba di sisi gedung. Semua orang menonton aksi Will melalui papan iklan raksasa. Mereka bersorak gembira, namun tidak dengan inspektur polisi Wu yang masih mengira Will itu di balik kekacauan ini. Di lantai paling atas, Zhou, Anjani, dan anak buahnya bersiap-siap untuk menuju ke helipad. Tetapi Anjani menyadari kalau pilot heli bukan pilot langganannya. Sekretaris Priest tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Zhou yang kemudian disusul dengan serangan dari Botha dan kelompoknya. Zhou bertanya, "Mengapa kau tidak membunuhku saja?" Botha menjawab, "Kalau aku tidak bisa membunuhmu karena orang yang menyuruhkan masih membutuhkanmu hidup-hidup peserta driftnya." Saat Botha hendak membawa Zhou ke helikopter, Anjani secara langsung meraih pistolnya dan menembakkan pilot helikopter. Pilot tersebut hilang kendali yang membuat helikopter menabrak kelompok Botha. Why don't you just shoot me and take it? Sounds just for clever. Kill me if I don't get it back for them. Zhou mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke penthouse dan mengunci dirinya di sana. Botha lalu meminta Xia membukakan penthouse lewat tablet Zhou. Tetapi Xia tidak bisa karena sistem penthouse memiliki program sendiri yang tak lain lagi adalah Will. Xia kemudian menemukan Will di dalam gedung yang sudah pasti sedang melakukan penyelamatan kepada keluarganya. Priest memberitahu Botha bahwa kita harus menangkap Will untuk memaksanya membuka penthouse. Botha lalu mengatakan kalau dirinya memiliki rencana yaitu menyandra keluarga Will. Sementara itu, di lantai 100, Sarah dan dua anaknya dihadang oleh Priest. Ketika Sarah disandra oleh Priest, Sarah menusukkan kaki Priest dengan gunting dan meminta kedua anaknya untuk berlari melalui jembatan. Saat Sarah hendak menyeberang, tiba-tiba puing atap jatuh dan memutuskan jembatan. Puing tersebut juga memisahkan Henry dan Georgia. Henry lalu menyuruh Georgia untuk naik ke atas air terjun, sedangkan dirinya akan menyusul bersama Sarah. Priest kemudian bangkit kembali sambil menodongkan pistol ke arah Sarah. Pada saat itu juga, Will datang dan langsung mendorong Priest dari tepi jembatan. Will lalu menempatkan papan kayu di celah jembatan, kemudian meminta Sarah untuk menjemput Henry. Sedangkan Will memegangi jembatan agar stabil. Setelah melewati senam jantung, Sarah akhirnya berhasil membawa Henry. Will menunjukkan Sarah sebuah lift darurat yang hanya bisa digunakan jika terjadi kebakaran. Will meminta Sarah dan Henry turun ke bawah lebih dulu menggunakan lift darurat. Tetapi dengan catatan, ketika lift sampai di lantai 60, Sarah harus menarik remnya. Sarah pun menuruti perintah Will dan mulai melakukannya. Sarah akhirnya berhasil sampai di bawah yang kemudian disambut oleh para wartawan dan tim medis. Dua anak buah Botha akhirnya menemukan Georgia. Georgia pun segera lari ke ruang pemeliharaan yang kemudian disusul dengan Will menghajar dua anak buah Botha. Tetapi sayangnya, Will dan Henry terkepung oleh Botha. Will dan putrinya dibawa ke pintu penthouse. Botha meminta Will untuk membuka pintu penthouse bagaimanapun caranya. Ia membawa Georgia dan mengancam akan menjatuhkannya jika Will tidak berhasil membawa Zhou. Setelah semuanya pergi, Will mencari keberadaan panel akses subroutine di monitor sistem. Panel itu adalah satu-satunya kunci untuk membuka penthouse, tetapi sayangnya panel itu terletak di atas turbin. Will yang tak ada cara lain akhirnya memutuskan untuk pergi ke turbin melalui sisi luar gedung. Ia mengaitkan tubuhnya dengan tali dan mengikat kedua telapaknya dengan solasi.
Di bawah, Sarah bertemu Inspektur Wu. Ia memberitahu Wu dalang dari semua ini adalah seorang pria bernama Kores Bota. Wu mencari identitas dan menemukan kalau dia buronan militer paling dicari. Tetapi Wu bertanya-tanya kenapa Bota mengunci dirinya sendiri di atas gedung. Sarah pun mengatakan kalau mereka membawa parasut bermerek Sirin. Wu pun langsung mencari lokasi lapang di sekitar gedung yang mungkin akan digunakan landasan untuk kelompok Bota. Setelah ketemu, Sarah dan Wu dikagetkan dengan aksi Will yang dengan beraninya merembet-merembet sisi gedung, layaknya peserta benteng Takeshi. Will akhirnya berhasil tiba di turbin. Ia segera memotong kabel ruangan penthouse dan berhasil membuat pintunya terbuka. Di waktu yang sama, loncakan api keluar dari bawah turbin. Will pun terpental sambil geraungan pada tali tambang. Ketika Will kembali ke depan penthouse, ia langsung melemparkan kaki palsunya ke dua sisi pintu yang akan menutup. Begitu Will ada di dalam penthouse, ia ditodong pistol oleh Zhao. Will meraih tangan Zhao, lalu mengatakan kita perlu bicara. Zhao menjelaskan kepada Will tentang Kores Bota, di mana Bota ini dulunya rekan Zhao yang menangani pemerasan untuk 3 sindikat kejahatan. Saat pembangunan The Pearl, Bota mendatangi Zhao untuk meminta uang keamanan. Jika Zhao tak memberikannya, maka Bota akan melumpuhkan tenaga kerja dan menahan Zhao. Akhirnya, Zhao pun terpaksa membayar, tetapi Bota tidak tahu bahwa Zhao melakukan peretasan melalui software yang di dalamnya rincian semua transaksi peretasan yang dilakukan oleh 3 sindikat tersebut. 3 sindikat akhirnya mengetahui kelakuan Zhao. Mereka meminta Bota untuk mengambil flash drive atau software milik Zhao dan juga menahan Zhao hidup-hidup. Jika Bota membunuh Zhao, maka salinan software secara otomatis akan terkirim ke pihak berwenang. Tetapi jika Bota mengambil software aslinya, maka semua itu bisa diatasi secara tersembunyi. Alasan Zhao membakar setengah gedung Pearl yaitu untuk memancing Zhao membawa pergi flash drive-nya sehingga Bota dapat mencegat Zhao dari pangkalan helipad. Will lalu memberitahu Zhao bahwa putrinya disandra oleh Bota. Ia mengatur rencana dengan Zhao agar putri Will selamat tanpa memberikan flash drive-nya. Will lalu menemui Bota di pangkalan helipad dengan Zhao menjadi tawanan. Setibanya di hadapan Bota, Zhao melepaskan ikatannya dan berpura-pura menodongkan pistol ke arah Will. Zhao lalu meminta Bota untuk memberitahukan satu parasut. Jika Bota menolak, maka ia tak akan dapatkan apa-apa. Setelah semuanya terkecoh, Zhao melemparkan drive-nya ke ruang panel proyeksi, sedang Will menyuruh Georgia untuk segera berlari. Ketiganya kemudian ke ruang panel yang kemudian disusul dengan Bota dan kelompoknya. Semuanya dibuat bingung dengan tampilan panel proyeksi. Will dan Zhao yang paham posisi panel mulai melumpuhkan beberapa penjahat hingga menyisakan Bota seorang diri. Bota menembaki Will dan Zhao dan berhasil mengenai perut Zhao. Bota lalu menyandra Georgia dan memintakan Will untuk menyerahkan drive-nya. Kejadian ini membuat Will mengingat saat melakukan penyelamatan di awal film. Will pun akhirnya terpaksa menuruti kemauan Bota. Tetapi Will mengatakan kepada Bota, ada sesuatu yang harus Bota ketahui, bahwa aku sebenarnya ada di belakangmu. Will lalu menendang Bota membuat Bota terjatuh dan meledak oleh granatnya sendiri. Disarm now! Drop this and the girl. Do it. I'm behind you. What? Api kini mulai menjalar ke ruangan panel. Will memeluk erat Georgia sambil berkata, aku menyayangi Muna. Will benar-benar pasrah karena tim penyelamat sampai sekarang belum juga datang. Di bawah,
Inspektur Wu dan Sarah menyerbu Xia di lokasi kelandasan di sebuah penyimpanan kargo. Di saat mereka baku tembak, Sarah melihat Xia hendak membunuh Wu. Ia pun membuka pintu mobilnya dan menyeret Xia ke dalam. Ketika Sarah ditekak, Wu datang sambil mendongeng pistol ke arah Xia, yang kemudian dilanjut tendangan macan dari Sarah. Sarah lalu mengambil tablet Zhao dari Xia. Ia mematikan restart ulang tablet tersebut, kemudian mengaktifkan sistem pemadaman efektif di Per. Seketika itu juga, alat penyiraman mulai bekerja, membuat api di seluruh gedung dengan sangat cepat menghilang. Helikopter lalu datang menjemput Will, Zhao, dan Georgia. Di sini, Zhao memberitahu Will bahwa dirinya akan membangun ulang The Pier dan juga meluruskan bahwa Will penyelamat The Pier. Setibanya di darat, Will dan Georgia bertemu kembali dengan Sarah dan Henry. Mereka sangat bahagia karena semuanya selamat sentosa dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alutsista film Skyscraper. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.